Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya anak-anakku tercinta kelas 11. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalam kesempatan yang penuh bahagia ini, penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat, yakni nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena merupakan satu-satunya nabi yang telah pandai membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni agama Islam yang kita rasakan sekarang ini. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada dan anak-anakku yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya, dan sejelek-jelek kamu adalah orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Saya ulangi lagi, sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan baik perilakunya. Yang kedua, sejelek-jelek kamu adalah orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Kenapa demikian? Anak-anakku yang saya cintai, perlu kita ketahui bahwasanya kalau kita mendengar era di akhir zaman ini sangat miris sekali. Banyak berita ataupun kabar yang sangat memprihatinkan, sangat memperhatikan, khususnya kalangan remaja. Yang pertama, saya ambil dari hasil survei yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, bahwasanya hampir 62,7% siswa dari kalangan SMP maupun SMA melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Mohon maaf, mereka rata-rata hamil di luar nikah. Naudzubillah min dzalik. Berita ini saya ambil dari http Jogja tribunnews.com 2014. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil lagi berita dari BNN, Badan Narkotika Nasional, mengatakan bahwasanya hampir 70% di antara pelaku yang menggunakan bahan-bahan yang dilarang seperti narkoba, sabu-sabu, itu adalah para remaja yang mana umur mereka 15-19 tahun. Ini saya ambil dari http Surabaya tribunnews.com 2016. Anak-anakku yang saya cintai, mendengar hal yang seperti ini sangat miris. Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda, harapan bangsa ke depan ini adalah di tangan kalian para pemuda. Kalau kita tidak merubah mindset kita menjadi baik, bagaimana bangsa Indonesia ke depan ini akan lebih baik. Bahkan pepatah mengatakan, jawaban Indonesia ke depan ini, 10 tahun ke depan ini adalah di para pemuda sekarang ini. Kalau pemudanya seperti ini, seperti yang saya bacakan tadi, sungguh miris sekali bangsa Indonesia ke depan ini. Oleh sebab itu para pemuda, agar kita terhindar daripada hal tersebut, di sini ada 3 aspek. Yang pertama, seorang pemuda harus menjadi muslim yang taat. Muslim yang taat yaitu muslim yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, serta menghindari hal-hal yang syirik. Apa itu hal-hal yang syirik? Hal yang syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada hal-hal yang tahayul, hal-hal yang di situ tidak mempunyai kekuatan sehingga dipercayainya. Contoh,
seorang mempercayai bahwasanya di pohon tersebut ada suatu kekuatan. Dan ini adalah perbuatan yang syirik. Oleh sebab itu yang dikatakan muslim yang taat adalah seorang muslim yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, berkompetensi dalam hal kebaikan. Artinya kita seorang pemuda ini harus selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Makanya ada yang mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Kebaikan itu apa? Segala sesuatu yang tidak melanggar syariat Islam serta mempunyai kemanfaat itu adalah kebaikan. Membantu orang lain, membantu orang tua, meminggirkan kotoran di jalan, meratakan jalan, memberi petunjuk arah, itu adalah semuanya perbuatan baik. Makanya seorang pemuda harus mempunyai hal tersebut, berkompetensi dalam hal kebaikan. Yang ketiga, bekerja keras. Makanya seorang pemuda itu jangan loyo-loyo. Seorang pemuda harus bekerja keras. Kalau tidak punya uang harus bekerja keras dalam hal untuk keperluan menuntut ilmu. Kalau sudah punya uang, bekerja keras untuk belajar yang sungguh-sungguh. Kalau sudah belajar yang sungguh-sungguh, kemudian sudah mempunyai uang, belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadi seorang muslim yang taat tersebut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap segala doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan tercapailah cita-cita kita nanti kelak di akhir. Makanya seorang pemuda jangan loyo-loyo, harus semangat agar terhindar daripada hal-hal yang saya bacakan tadi. Seorang pemuda harus mempunyai sifat yang pertama, menjadi muslim yang taat, yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus mempunyai sifat berkompetensi dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang ketiga, harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita kedepannya. Oleh sebab itu, para pemudaku harus semangat. Mulai sekarang harus kita rubah mindset kita untuk semangat belajar, semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat bekerja keras agar kita menjadi muslim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi kita pada hari ini. Nanti kita sambung lagi materi yang kedua minggu depan, yaitu tentang ayat-ayat dan dalil yang menjelaskan tentang muslim yang taat, berkompetensi dalam hal kebaikan dan bekerja keras. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, untuk saudara-saudaraku, khususnya anak-anakku, jangan lupa untuk absen di bawah dengan komentar hadir. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar bisa berlangganan. Karena untuk materi saya ini nanti insya Allah selalu saya lewatkan via YouTube. Terima kasih.